Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat kasih-Mu. Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami Bapa. Sehingga di mana sore hari ini kami memiliki kesempatan nih Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah sekiranya firman yang kami pelajari ini, Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, berkati hamba-Mu menyampaikan firman ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa, 12 Desember 2023 di Tirus dan Sidon. Para ahli Alkitab percaya bahwa Injil Matius telah ditulis secara khusus untuk pembaca Yahudi, dan bahwa Markus telah ditulis secara khusus untuk pembaca orang di luar Yahudi. Adalah sangat menolong untuk mengerti perbedaan ini ketika kita mempelajari kitab-kitab Injil. Bacalah Matius 15 ayat 22 sampai 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Matius 15 ayat 22 sampai 28. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apakah perbedaan yang Anda lihat di sini dan bagaimanakah perempuan dalam cerita ini digambarkan? Perhatikan bagaimana Matius menggambarkan ibu ini dengan menggunakan kebangsaan atau rasnya, Kanaan. Markus dituntun oleh Roh Kudus menggunakan istilah-istilah tambahan untuk menggambarkan ibu ini sebagai seorang Yunani atau seorang di luar Yahudi. Dan kemudian memberikan tambahan informasi bangsa Siro-Fenisia atau seorang Sira dari Fenisia, di mana hanya sekali ini saja istilah ini digunakan dalam kitab suci. Perhatikan bagaimana cerita dalam Matius 15 ini memberitakan pengaruh kepada pembaca utama yang menjadi tujuan Matius dengan latar belakang dan cara pandang mereka. Pembaca Injil Matius akan melihat ibu ini sebagai orang kafir yang dibenci. Hal ini datang dari pengalaman histori bangsa Yahudi dengan orang-orang Kanaan, yang merupakan kelompok orang-orang penyembah berhala dengan kebiasaan. Dari praktik-praktik yang jahat yang sudah lama menjadi batu sandungan bagi bangsa mereka. Bahkan para pengikut Kristus tidak melihat kemungkinan bahwa wanita ini memiliki iman untuk merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dalam Markus 7, pembacaan Markus itu, orang-orang di luar Yahudi akan memiliki respon yang berbeda dibandingkan dengan pembaca Matius. Orang-orang di luar Yahudi ini tidak memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami orang Yahudi
dengan bangsa Kanaan. Sebaliknya, orang-orang bukan Yahudi ini akan merasa mereka sama. Dengan perempuan ini, seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia, Yesus menyembuhkan salah satu dari mereka bagi orang bukan Yahudi. Wanita ini akan dianggap sebagai seorang ibu yang paling mengasihi dan peduli dengan nasib dari anak perempuannya. Dan ingin supaya sang Tuan atau Yesus menyembahnya terlepas dari latar belakang, suku dan bangsa dari ibu ini. Kristus tidak menjawab permohonan wanita itu dengan segera. Ia menerima utusan dari bangsa yang dihinakannya ini, sebagaimana cara orang Yahudi melakukannya. Dalam hal ini, ia merencanakan agar murid-muridnya mendapat kesan dengan melihat cara yang dingin dan tidak berpengasihan yang digunakan oleh orang Yahudi dalam memperlakukan keadaan seperti itu. Seperti yang ditunjukkan oleh penerimaannya akan wanita itu, serta cara yang penuh belas kasihan yang hendaknya mereka gunakan dalam memperlakukan kesengsaraan seperti itu, sebagaimana yang dinyatakan ketika pada akhirnya ia mengabulkan permohonannya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, Jilid 5, halaman 436. Bacalah 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apakah yang seharusnya disampaikan oleh ayat ini kepada kita sehubungan dengan bagaimana kita semuanya sama di hadapan Allah? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana di sore hari ini Bapa, kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing Bapa, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.